Tiga daerah di Sumatera Barat terkena kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Tiga daerah tersebut antara lain yakni Padang, Padang Panjang, dan juga Bukit Tinggi. Terkait kebijakan dari PPKM darurat, pemerintah daerah bisa mensosialisasikan hal itu kepada masyarakat dan instansi serta tempat usaha yang lain agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi di lapangan. Sebab kebijakan dalam PPKM darurat antara lain menutup aktivitas di mal, rumah ibadah, kantor, pertokoan, tempat wisata, hingga fasilitas umum. Aktivitas sosial budaya dan olahraga di luar ruangan juga dilarang. Mengenai penanganan COVID-19 untuk 3 kota tersebut, menurut Wagub Sumber Audi, ia akan memperluas tracing dan menyiapkan rumah sakit untuk pasien. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan tribunpadang.com, ada Rizka Desri. Halo, selamat siang Rizka. Selamat siang. Rizka, bisa dijelaskan bagaimana penerapan dan teknis PPKM darurat di 3 kota di Sumatera Barat di sana? Ya, Firda, hari ini 3 daerah di Sumatera Barat sudah memulai memberlakukan PPKM darurat, di antaranya Padang, Padang Panjang, dan Kota Bukit Tinggi. Nah, di Kota Padang sendiri, seluruh kegiatan perkantoran sudah melakukan bekerja dari rumah. Kemudian untuk aktivitas belajar mengajar juga sudah secara daring. Dan pada PPKM darurat ini, Kota Padang sendiri sudah menyiapkan bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat melalui yang menggunakan kartu PKH. Nah, selain itu untuk di Bukit Tinggi, PPKM darurat sendiri sudah berjalan, bahkan Pemko sudah melakukan pengetatan sejak 6 Juli 2001 lalu. Nah, tidak ada bedanya antara PPKM mikro dan PPKM darurat, hanya saja ada seperti rumah makan atau restoran itu ditutup 100%, tidak untuk makan di tempat, tidak ada lagi gitu. Kemudian di Bukit Tinggi juga pemerintah sudah menutup seluruh objek wisata dan sampai saat ini Bukit Tinggi terus melakukan upaya-upaya pengetatan terhadap warga yang mau masuk ke Kota Bukit Tinggi. Nah, untuk Padang Panjang sendiri juga telah melakukan PPKM darurat dan pemerintah sudah menyiapkan segala upaya termasuk lonjakan. Oke, apakah di sana juga dilakukan penyekatan di sejumlah titik masuk dan keluar kota, Rizka? Ya, untuk 3 daerah di Sumatera Barat yang menerapkan PPKM darurat itu sudah melakukan penyekatan. Namun pantauan Tribun Padang sejauh ini belum optimal. Nah, contohnya saat ini saya tengah berada di posko perbatasan di antara Padang dan Padang Pariaman, di mana tadi penjagaan di posko perbatasan ini sempat terhenti itu karena ada mengalami sejumlah kendala gitu. Kemudian setelah itu petugas melakukan penjagaan lagi dan melakukan pemeriksaan kepada warga yang ingin masuk ke Kota Padang dengan menanyakan tujuan ke Kota Padang, menanyakan apakah memiliki kartu vaksinasi atau tidak, kemudian tes PCR atau tes rapid antigen. Nah, sebenarnya di Kota Padang sendiri itu menerapkan penyekatan di 6 titik. Nah, salah satunya di perbatasan Padang dan Padang Pariaman. Kemudian untuk Bukit Tinggi juga sudah melakukan penyekatan di 11 titik dan itu sudah berjalan. Begitu juga dengan di Padang Panjang. Ada 3 titik penyekatan yang dilakukan oleh petugas setempat yang terdiri dari TNI, Polri, dan BPBD. Begitu, Firda. Rizka, akan sampai kapan PPKM darurat ini berlaku di Padang sendiri, di Sumatera Barat? Ya, PPKM darurat ini dimulai sejak 6 Juli kalau dari pemerintah pusat, namun di 3 daerah Sumbar itu mulai 13 Juli sampai 20 Juli nanti. Begitu, Firda. Oke, selama PPKM darurat nanti apakah satu hari ini apakah ada kendala di 3 daerah tersebut? Ya, dalam melakukan pelaksanaan PPKM darurat ini, 3 daerah di Sumbar itu mengalami keterbatasan dana, bahkan dalam penyekatan sendiri mereka menggunakan biaya tak terduga. Dan kemarin Bukit Tinggi juga sempat mengeluhkan karena kondisi rumah sakit mereka penuh, maka mereka meminta kepada provinsi untuk mengirimkan 100 tempat tidur dan 100 tabung oksigen. Dan di Bukit Tinggi sendiri juga mereka mengharapkan partisipatif masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan untuk Padang Panjang juga demikian, mengalami keterbatasan dalam anggaran untuk penyekatan di posko perbatasan. Oke, Rizka, tadi Anda menyebutkan ada soal keterisian tempat tidur di rumah sakit
di Sumbar sendiri. Bagaimana tingkat keterisian atau BOR yang ada di Sumbar sana? Rizka, tadi Anda menyebutkan adanya soal keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Sumbar. Seperti apa tingkat BOR di Rumah Sakit Sumbar saat ini? Ya, tingkat keterisian rumah sakit di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Sumatera Barat saat ini mencapai 70,6%. Dan untuk ruang ICU itu 71,43%. Dan pemerintah terus berupaya untuk menambah kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Sumatera Barat. Contohnya saja di Rumah Sakit M. Jamil Padang sempat menambah tempat tidur sejumlah 86. Kemudian juga Rumah Sakit Siti Rahma juga akan dijadikan sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID-19 dengan juga melakukan penambahan tempat tidur. Begitu, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wakil Gubernur Sumbar, Audi Joinaldi, dan berikut liputannya untuk Anda. Utamanya untuk 3 kota yang memang terkena PPKM darurat dan juga ada tanggapan dari masing-masing wali kota Padang, Panjang, Bukit Tinggi. Ya, intinya memakai untuk pusat, memperluas tracing, ya kan, terus memperluas tracing, menyiapkan siap-siagaan rumah sakit mereka, dan kita juga arahkan agar rumah sakit umum daerah masing-masing dan juga provinsi mulai kembali difungsikan sebagai rumah sakit menangani COVID-19. Terus juga mereka juga butuh waktu juga sosialisasi ke masyarakat, walaupun sudah mulai penerapan hari ini, tapi sosialisasi tetap dilakukan biar masyarakat juga lebih tahu dan nggak kaget. Berapa lama itu Pak sosialisasi kita? Padang tadi minta 3 hari, walaupun sudah diberlakukan hari ini, tapi mereka tetap sosialisasi supaya masyarakat juga siap lah. Terus siapa minta APD-nya gimana? APD? Tadi nggak dibahas APD karena rumah sakit sekarang APD sih nggak masalah, oksigen yang lebih krusial. Kalau APD kan udah banyak produksinya, nggak bisa disamain COVID hari ini sama tahun lalu. Sekarang masker udah lebih mudah, APD udah lebih mudah, oksigen yang sekarang lebih diperlukan. Tapi oksigen kemarin saya pantau sejauh ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.